Baik, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan kembali online Bible Study. Kita sudah sampai pada masih kitab Mazmur. Malam ini topiknya istimewa, yaitu ternyata Mazmur itu ada Mazmur ziarah. Jadi ketika seseorang berziarah, itu bermazmur, sambil berjalan bermazmur. Mazmur itu nyanyian, pujian. Tapi nanti kita lihat detailnya ya, kita akan belajar. Dan bagaimana impact-nya atau dampaknya bagi hidup kita hari ini. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke, untuk itu mari kita siapkan seluruh keberadaan kita, mari kita berdoa. Mari saudara. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh mengenal Tuhan Yesus. Dan kami disertai oleh Roh Kudus. Dunia boleh tidak percaya, mereka yang rugi sendiri. Untuk itu kami mengucap syukur, mohon berkati online Bible Study ini, sehingga banyak jiwa mengerti dan bertobat. Bapa di surga, berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Malam ini adalah sesi ke-9 Kitab Mazmur, yaitu Mazmur ziarah. Kita lanjutkan dulu ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab itu ada istilah Shir Hamma-alot. Itu maksudnya adalah nyanyian kenaikan atau pendakian. Kenapa disebut demikian? Kita akan belajar. Kebenaran ini luar biasa. Mazmur ziarah atau kenaikan itu adalah sebutan bagi 15 Mazmur. 15 pasal di Mazmur. Yaitu dari pasal 120 sampai pasal 134. Kalau di terjemahan Septuaginta itu adalah kitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Di zamannya Tuhan Yesus, Septuaginta sudah ada. Hari itu beredar. Ya. Itu pasalnya pasal 119 sampai 133. Beda penomoran. Dan juga Vulgata, terjemahan Alkitab dalam bahasa Latin. Dimulai dengan kalimat nyanyian ziarah. Kalau kita perhatikan di Mazmur pasal berapapun ini, misalnya 120, coba kita periksa ya. Mazmur pasalnya yang ke 120. Ya. Ayat pertama dimulai dengan kalimat nyanyian ziarah. Artinya ini adalah nyanyian sebenarnya. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, nyanyian itu biasanya ada nadanya, bukan? Tapi kitab Mazmur ini tidak ditulis nadanya, sehingga nada aslinya hilang. Nah, saya percaya ini supaya kita tidak kaku juga, supaya kita ngarang lagu juga dan sebagainya. Tapi inti hikmatnya tidak hilang, hanya nadanya tidak ditulis. Bagaimana menyanyikannya, ya? Oke. Nah, dalam bahasa Inggris disebut Songs of Ascent. Ascent itu naik ya, mendaki. Songs of Degrees atau Pilgrim Songs, nyanyian ziarah. Ya. Nah, 4 Mazmur, yaitu pasal 122, 124, 131, dan 133, itu menurut catatan teksnya digubah oleh Daud. Satu Mazmur, yaitu Mazmur 127 oleh Salomo. Sedangkan yang lain tidak dicatat siapa yang mengubah. Ya. Nah, khusus di pasal 121 dipakai frasa yang sedikit berbeda. Kalau yang lain-lain itu Shir Hamma-alot. Kalau dalam pasal 121 Shir Lama-alot. Bahasa Ibraninya ya. Tapi itu enggak terlalu signifikan penting. Tapi kita bisa belajar terus. Nah, Mazmur ziarah.
Sebutan ini sebenarnya berasal dari tradisi, yaitu untuk menyanyikan mazmur atau nyanyian ini ketika seseorang pergi mendaki atau naik ke Yerusalem dari berbagai tempat untuk berziarah dan beribadah pada 3 hari raya besar sesuai aturan hukum Taurat. Bapak Ibu bisa baca di Ulangan 12 ayat 5-7, di Ulangan pasal 16 ayat 16, di Mazmur 42 ayat 4, dan di Yesaya 30 ayat 29. Atau nyanyian para imam, ini orang Lewi maksudnya, ketika mereka menapaki 15 tangga, naik memasuki bait Allah. Nah, ada yang menjelaskan seperti itu. Ya. Istilah Mazmur ini juga dipakai ketika Israel pulang dari pembuangan di Babel, pulang ke Yerusalem. Dipakai istilah ini juga, Mazmur ziarah. Itu bisa dibaca di Ezra pasal 7 ayat 9. Nah, Mazmur ini dirancang untuk dinyanyikan secara akapela. Akapela itu apa ya? Tanpa alat musik. Jadi Mazmur ini dirancang sebagai nyanyian pujian, tapi tanpa musik. Jadi suaranya harus mengikuti nadanya. Bagi para peziarah yang akan merayakan Hari Raya di Yerusalem. Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu, harus mengerti bahwa Yerusalem itu letaknya di mana sih? Kalau kita mengerti geografi, letak geografi dari Yerusalem, maka peziarah dari sebelah manapun, utara, selatan, timur, barat, pasti naik. Kenapa? Karena Yerusalem ada di bukit, di puncak bukit. Makanya disebut naik ke Yerusalem. Atau nyanyian pendakian, nyanyian lagi mendaki. Atau dinyanyikan oleh orang Lewi ketika mendaki 15 langkah masuk ke Bait Allah tadi. Jadi ini adalah nyanyian untuk mendaki. Konteksnya adalah Yerusalem. Kota Yerusalem ada di atas. Nah, Bapak Ibu yang pernah ikut tur ke Yerusalem tahu tentunya. Yerusalem ada di atas. Kalau malam hari, lampu-lampu itu kelihatan karena di atas. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya, ini letak topologi geografisnya, Bapak Ibu sekalian. Sebentar saya warnai ya. Ya, Bapak Ibu perhatikan ini Yerusalem nih. Ada di atas, dia di puncak. Ya, lebih tinggi Bukit Zaitun. Bapak Ibu kalau ke Yerusalem ya, itu dari Bukit Zaitun kita bisa melihat kota tua Yerusalem dengan pintu gerbang emasnya. Jadi Bukit Zaitun lebih tinggi sedikit. Nah, itu sebabnya semua peziarah naik. Tidak ada yang turun, naik. Kita tahu bahwa kota Yeriko ya, itu di bawah permukaan laut. Paling rendah di dunia kotanya. Ini permukaan laut di sini. Ya, kota Yeriko biasanya kita beli kurma kan kalau ke sana. Kurma apalagi ya? Aksesoris, bukan aksesoris, souvenir. Nah, jadi tidak heran kalau nyanyian pendakian itu adalah naik. Itu ceritanya. Dari sisi manapun tetap naik. Yerusalem itu naik karena ada di atas. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Contohnya ya Bapak Ibu sekalian. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 2 misalnya. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, ayat ini sering kita baca bukan? Nah, ini ternyata Mazmur untuk ziarah, Mazmur ziarah. Ya. Jadi Yerusalem itu ada di bukit. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ada satu istilah
Aliyah. Perjalanan naik ke Yerusalem ini disebut aliyah. Aliyah dalam bahasa Ibrani ini, kalau yang sudah pernah belajar bahasa Ibrani, ini bacanya aliyah. Ya. Kata kerjanya adalah Allah, yang artinya naik. Karena apa? Karena Yerusalem itu dari manapun pasti naik arahnya. Tadi kita sudah lihat ya topografinya ya. Nah, menurut Perjanjian Lama, umat Tuhan itu mengadakan ziarah ke Yerusalem 3 kali dalam setahun. Itu catatan Alkitab. Kitab Taurat menulis seperti itu. Bahwa ziarah itu dilakukan 3 kali dalam setahun. Untuk apa? Pergi ke Yerusalem. Untuk memperingati 3 hari besar, 3 hari raya. Itu kewajiban dalam Taurat. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ayatnya, Bapak Ibu. Keluaran 23, ayat 14 sampai 17. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Nah, perayaan itu dalam teks Ibrani saya sudah cek, dipakai kata ini. Chag, gitu ya. Itu adalah perayaan yang dimaksud. Bahasa Ibraninya chag. Ya. Nah, ada hari raya roti tak beragi, yaitu Paskah. Ada hari raya menuai Pentakosta. Ada hari raya yang lain lagi. 3 ya. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan. Ingat istilah ini, Bapak Ibu. Ini suatu istilah yang menarik. Chag. Ya. Nanti kita lihat berikutnya dulu. Ya. Jadi sebenarnya chag itu ini, Bapak Ibu. Naik chag ke Yerusalem. Apa chag itu? Bahasa Arabnya hajj. Bahasa Indonesianya haji. Jadi orang Yahudi dari dulu itu sebenarnya naik haji itu ke Yerusalem. Chag ke Yerusalem. Bahasa Arabnya hajj ya. Makanya bisa ada istilah haji kan. Teman kita, tetangga kita yang agamanya Muslim kan naik haji. Cuma mereka ke Mekah. Kalau kita ke Yerusalem. Dulu perjanjian lama. Naik haji itu asalnya ini ceritanya. Ya. Dan 3 kali dalam 1 tahun. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. 3 hari raya besar yang dimaksud adalah ini. Hari raya Pondok Daun atau disebut Sukot selama 7 hari itu. Mengingat atau memperingati bagaimana umat Israel mengembara 40 tahun di padang gurun sebelum sampai ke tanah perjanjian. Bisa dibaca di Imamat pasal 23 ayat 33 sampai 43. Yang kedua, Paskah dan hari raya tidak beragi. Nah, itu juga berlangsung 1 minggu. Mengingat bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan mengucap syukur atas hasil pertanian dan peternakan. Ya, hari raya yang ketiga yang harus dirayakan setiap tahun itu adalah yang satu lagi hari raya Pentakosta. Tentu saja yang dimaksud Pentakosta tidak sama dengan kita. Kalau Pentakostanya mereka itu adalah merayakan panen gandum dan awal dari musim ketika buah sulung dipersembahkan. Ada buah sulung, persembahan buah sulung. Itu adalah hukum Taurat. Nah, juga untuk mengingat Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir dan menyediakan tanah pusaka. Bisa dibaca di ayatnya Imamat 23, 15-21 dan Ulangan 16, 9-12. Masing-masing ada penjelasannya di kitab Taurat. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Bicara soal kiblat. Kiblat ibadah itu kemana sih sebenarnya? Nah, di Yohanes 4 ayat 20 dikisahkan ada dialog antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub. Perempuan Samaria ini berkata begini, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Yang dimaksud gunung ini adalah ini, saudara. Gunung Gerizim. Tetapi kamu katakan,
orang Yahudi, bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ini Yerusalem. Mengapa orang Samaria beribadah di sini, di Gunung Gerizim ini? Kenapa? Karena mereka tidak diterima di Yerusalem. Karena mereka dianggap orang asing, bangsa lain, goyim. Atau kalau terjemahan bebas ya kafir lah. Gitu. Tidak diterima di Yerusalem. Makanya mereka membuat peribadatan sendiri di Gunung Gerizim. Tapi kalau orang Yahudi, kiblatnya Yerusalem. Mereka kalau berdoa menghadap Yerusalem. Itu asal mula kiblatnya. Kenapa? Karena Yerusalem dianggap sebagai pusat peribadatan. Dan itu terjadi sejak zamannya Daud. Pusat atau kiblat ibadah adalah Yerusalem. Begitu ya. Oke, kita teruskan dulu. Ya. Saudara, ini adalah foto Gunung Gerizim hari ini. Jadi ini dilihat dari Sekem, kota Sekem ke arah utara ini pemandangannya. Ya. Ada apa namanya? Sisa-sisa dari zaman tembaga ini. Ada suatu sisa-sisa bangunan nih, lihat nih. Ya. Kelihatan di situ. Jadi dulu peribadatan orang Samaria di sini karena ditolak di Gunung Gerizim. Begitu, saudara. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita mengerti bahwa oke, saya stop dulu share-nya. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita belajar Alkitab, Perjanjian Lama, Kitab Taurat khususnya, kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Mengapa? Karena firman Tuhan itu progresif. Jadi harus dilanjutkan terus. Bagaimana kesudahannya? Apa yang paling berlaku? Karena ada yang tidak berlaku. Jadi kalau ada orang yang berpikir firman Tuhan tidak berubah, Pak, tidak ada yang dihapus dan sebagainya, dia tidak mengerti bahwa firman Tuhan itu progresif. Tidak dihapus, kitabnya ada, tapi ini merupakan pembelajaran bahwa dulunya begitu latar belakangnya. Nah, nanti seperti apa? Contoh, di kitab Taurat, semua laki-laki di rumahmu harus disunat secara fisik. Tapi begitu sampai ke perjanjian baru, sunat fisik itu tidak penting. Kalau mau dilakukan boleh, tidak juga tidak masalah. Karena yang menentukan selamat atau tidak selamat bukan sunat fisik, tapi sunat hati. Hatimu itu loh, kalau kotor itu percuma kalau sunat fisik. Hatinya kotor, pikirannya jorok, binasa kau nanti. Ya, makanya belajar Alkitab itu yang benar. Jangan berhenti di perjanjian lama. Ada banyak yang sudah tidak berlaku hari ini. Ya, jadi banyak orang begitu tuh. Ada ayatnya gitu. Ya ayatnya perjanjian lama. Lihat perjanjian baru masih berlaku nggak itu peraturan itu. Ya, begitu. Nah, oke, kita lanjutkan. Saya share dulu screen-nya. Ya. Di Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Itu dikisahkan begini. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Ya. Dan atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Ini kalimat ini sangat eksplisit loh, Saudara. Nggak mungkin manusia nggak mengerti membaca ini. Kita jangan mau dihukum oleh orang lain soal makanan dan minuman. Oh, kamu kok makan yang haram? Nggak ada lagi, Saudara. Nggak ada yang halal haram. Semuanya tidak bisa. Makanan masuk ke mulut, akhirnya dibuang ke WC. Itu perkataan Tuhan Yesus tuh. Artinya makanan tidak bisa menajiskan hati, pikiran. Makanan itu kan fisik. Tapi yang keluar dari mulutmu itu, itulah yang menajiskan seseorang. Misalnya keluar jorok mulutnya. Ngomong jorok. Apa artinya? Najis. Artinya pikiranmu penuh dengan jorok itu. Itulah hatimu itu jorok itu tadi.
Itu maksudnya. Makanya jangan ada yang menghukum kamu gara-gara makan. Oh, itu halal, ini haram, nggak boleh makan. Lupakan, itu sudah berlalu. Ya. Dan juga mengenai hari raya. Kenapa kamu nggak merayakan hari raya Sukot, Pondok Daun? Oh, itu nggak penting. Itu dulu sejarah. Kalau orang Yahudi sekarang masih merayakan, ya itu urusan mereka lah. Karena mereka bukan Kristen soalnya. Kalau Kristen tidak merayakan. Karena sudah tidak berlaku. Ini ayatnya. Hari raya, bulan baru, hari Sabat, nggak ada lagi. Kenapa? Karena yang dimaksud semua itu hanyalah bayangan. Ayat 17-nya dijelaskan. Semuanya ini, yang dimaksud semuanya ini itu apa? Yaitu makan minum yang halal haram, hari raya, atau Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan. Perhatikan nih bayangan. Dari apa yang harus datang. Sedangkan wujudnya ialah Kristus. Maksudnya begini, saudara. Yang penting bayangan atau tubuhnya? Jelas tubuhnya. Ini teks aslinya saya cek, wujud itu maksudnya tubuhnya. Bayangan itu sementara. Yang penting tubuhnya. Semua aturan di Perjanjian Lama itu sementara. Yang penting adalah ketika Tuhan Yesus datang, Ia menegakkan hukum yang sesungguhnya. Ia menegakkan yang paling utama. Apa itu? Hukum yang terutama. Yaitu hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu. Kasihlah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Tidak ada satu hukum pun di dunia yang menentang hukum ini. Intinya, kalau inti hukum Tuhan tidak akan pernah dibatalkan. Hukum kasih soalnya. Ya. Itu sebabnya kalau ada orang yang tidak memiliki kasih, dia pasti binasa. Makanya di Alkitab Suci berkata, kalau seseorang mengatai saudaranya kafir, kafir kau, dia masuk neraka pasti. Karena apa yang keluar dari mulutmu itu asalnya dari hatimu dan pikiran. Kamu itu jahat sekali. Kenal aja enggak mengkafir-kafirkan. Kunci lagi. Lewat matanya kelihatan tuh cara memandangnya. Itu pasti binasa orang seperti itu. Ya. Ingat, semua ritual di Perjanjian Lama itu hanyalah bayangan yang akan terjadi. Contohnya, imam besar mempersembahkan anak domba atau kambing. Disembelih, darahnya dikucurkan di tabut perjanjian, tudung keselamatan, tudung tabut perjanjian. Ya. Nah, itu cuma bayangan yang akan terjadi. Sedangkan sebenarnya yang terjadi adalah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus, dikorbankan, mencucurkan darahnya, sekali untuk selamanya. Imam besarnya adalah Tuhan Yesus juga, sekaligus merangkap. Setelah itu kita nggak ada urusan dengan itu. Kambing disembelih, domba disembelih, nggak ada lagi, sudah tidak berlaku, sudah genap. Genap itu maksudnya sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, sudah dilakukan. Jadi sudah tidak berlaku yang lama. Mengerti ya, saudara? Nah, jadi itu bayangan saja. Jangan belajar bayangannya. Belajarlah yang sebenarnya. Gitu loh maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, saudara, Taurat itu hanya sementara. Jadi sekarang sudah tidak berlaku. Anehnya, banyak orang hari ini tidak mengerti hal ini. Itu bukti menunjukkan bahwa banyak orang tidak baca Alkitab. Atau baca, tapi sembarangan tidak mengerti. Contoh, Galatia 3 ayat 24. Ini dia. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan oleh iman. Setelah Kristus datang, gak berlaku hukum Taurat. Itu loh maksudnya. Penuntun sementara. Ya. Banyak orang yang ngotot, enggak Pak, masih berlaku. Kalau nggak berlaku enak dong, kita boleh membunuh, boleh berzina, boleh. Pikirannya kotor sih. Udah kotor, nggak baca Alkitab lagi. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan mengajar, yang sekarang lebih berat. Kalau dulu berzina itu kalau sudah berhubungan seks, kalau sekarang kau memandang lawan jenismu, dan kamu mengingininya, mengingini itu sebenarnya terjemahan yang terlalu dihaluskan.
Sebenarnya konteksnya adalah ketika kamu memandang perempuan dan kamu birahi, tergerak syahwatmu, maka kamu sudah berzina dalam hatimu. Itu kok malah bisa berzina, Taurat dibatalkan. Aneh pikirannya. Ya, oke. Jadi Taurat itu penuntun sementara sampai Kristus datang. Nah, ayat berikutnya Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Apa kegenapan? Ini loh, hukum Taurat udah selesai nih, begitu maksudnya. Aku yang melakukannya. Itu. Ya. Tuhan yang menyelesaikan hukum Taurat. Artinya apa? Setelah kematian Tuhan, tidak berlaku lagi hukum Taurat. Efesus 2 ayat 15 lebih jelas lagi. Sebab dengan matinya sebagai manusia, maka ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sudah ada ayatnya, masih ngotot orang. Memang ada ayat lain. Rasul Paulus menulis bahwa aku tidak membatalkan hukum Taurat, tapi meneguhkannya. Harus mengerti apa yang diteguhkan, apa yang dibatalkan. Yang dibatalkan adalah hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yang diteguhkan intinya hukum yang terutama, hukum kasih. Ya, dicatat baik-baik itu. Hukum Taurat itu apa? Hukum Taurat itu adalah berbagai macam hari raya tadi. Apalagi berbagai macam kurban, kurban bakaran, kurban keselamatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Hari raya, korban-korban, dan berbagai persembahan. Persepuluhan, buah sulung, itu sudah tidak ada karena dibatalkan. Orang ngotot, wah, pikirannya duit sih. Kalau gitu gereja hidup pakai apa? Kan harus bayar listrik. Nah, karena pikiranmu itu duit, kalau pikiranmu clear, kan persembahan masih ada. Aneh. Ya. Lagi pula banyak sekali penyelewengan persepuluhan itu untuk apa? Buat, aduh, aneh-aneh deh pokoknya ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Jadi pusat ibadah yang benar atau kiblat yang benar itu kemana? Kita harus baca kitab Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 26. Ya. Ayat 20. Ini kalimat yang tadi yang diucapkan oleh perempuan Samaria tadi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, Gunung Gerizim. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ada dua kubu dulu. Yerusalem untuk orang Yahudi, non-Yahudi di Gunung Gerizim. Ya. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, banyak orang nggak mengerti ketika membaca ini. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi itu bukan bangsa Yahudi yang menyelamatkan, bukan. Bangsa Yahudi pasti selamat, bukan juga. Maksudnya Mesias lahir dari bangsa Yahudi, bukan bangsa lain. Bukan dari bangsa Cina, bangsa Arab, bukan. Mesias itu datang dari lahir dari bangsa Yahudi, maksudnya itu. Ya. Oke, ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Nah, ini kalimatnya sangat jelas nih, sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kiblatnya harus dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, Allah itu ya Bapa maksudnya. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah ngadep Yerusalem, ngadep Gunung Gerizim. Memangnya Allah cuma ada di sana. Dulu memang begitu nggak diajarinya, karena masih belajar. Sekarang sudah nggak begitu lagi. Kiblat kita ngadep kemanapun sama. Tapi harus dalam roh dan kebenaran. Harus hidup benar, hidup kudus. Begitu ya. Oke. Ayat 25. Ini penting juga nih.
Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Apa jawab Yesus? Ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kau. Apa maksudnya? Kan perempuan Samaria ini lagi bicara soal Mesias. Yesus berkata, akulah dia, juru selamat dunia, Mesias. Jadi jangan pernah ada di antara kita atau seorang yang berkata, di mana di Alkitab Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Nah, itu orang yang tidak mengerti. Yesus bicara langsung, akulah dia, akulah Mesias, juru selamat. Juru selamat itu siapa? Juru selamat itu kalau kita baca kitab Yesaya, tidak ada Allah selain aku. Tidak ada juru selamat selain aku. Ya Tuhan sendiri. Nyambungnya begitu. Ya, sebenarnya nggak terlalu sulit sih, cuman kalau orang sudah membutakan diri, menulikan diri, ya dia nggak bisa ngerti. Terlihat dari cara ngomongnya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Nah, tapi kita kan bukan hidup di perjanjian lama. Perjanjian lama kan hanya bayangan yang akan terjadi. Kita hidup di perjanjian baru, kan? Jadi apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Nah, itulah apa ziarahnya kita ini. Kalau di zaman perjanjian lama, orang ziarah itu ke kota Yerusalem. Kita hari ini bisa juga ziarah ke Yerusalem, mengingat akan apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi. Itu kita ke Yerusalem. Makanya ada tur ke Yerusalem, kan? Tetapi sebenarnya ziarah kita yang sebenarnya itu bukan Yerusalem di bumi. Yerusalem baru. Di mana? Di langit yang baru dan bumi yang baru. Karena langit dan bumi ini akan lenyap, hancur oleh nyala api. Makanya kita disediakan langit yang baru, bumi yang baru. Di 2 Petrus pasal 3 ayat 13 jelas tuh. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Itu, saudara. Jadi jangan berhenti di perjanjian lama. Sekarang sudah perjanjian baru zamannya. Ada banyak di perjanjian lama yang sudah tidak berlaku. Taurat sudah tidak berlaku. Janganlah kamu hidup menurut di bawah hukum Taurat lagi. Kan begitu harusnya. Iya kan? Hidup di bawah apa? Hukum kasih karunia. Nah, banyak orang nggak bacanya sampai akhir. Apalagi kalau orang hobinya cuma perjanjian lama. Visi misi tiap tahun bikinnya dari perjanjian lama. Ketahuan itu modusnya. Mau cari-cari ayat yang persembahan, memancing jemaat untuk memberikan persembahan. Ketahuan tuh. Rugi tuh kalau orang masuk yang begituan. Dia tidak mengerti rencana Tuhan. Bagaimana kita diubahkan jadi anak-anak Allah. Yang tidak diatur oleh syariat Taurat. Tapi diatur oleh keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Ya, kita baca satu ayat. Bahwa kita tidak boleh hidup di bawah hukum Taurat. Galatia 5 ayat 18. Galatia pasal 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kamu dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dipimpin oleh Roh itu jadi anak Allah maksudnya. Yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kamu dipimpin oleh Roh, kamu nggak hidup di bawah hukum Taurat. Itu. Makanya saya ngotot, persepuluhan itu jangan dilakukan. Buah sulung jangan dilakukan. Kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kau punya uang banyak, kasih lebih dari 10%, jangan hitung-hitungan. Kalau nggak punya atau butuh buat nyekolahin anak, dan nggak usah kasih. Itu yang benar. Hidup kita ini milik Tuhan. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ini saudara. Ini adalah foto reruntuhan tembok selatan Yerusalem. Ini saudara, reruntuhannya. Ya.
Ini adalah lukisan Yerusalem dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Jadi bait Allah hancur oleh Jenderal Titus, Kaisar Roma berikutnya. Ya, ini adalah apa namanya, petanya kota Yerusalem. Ya, yang merah ini adalah batas Yerusalem di tahun berapa? Tahun 63 Masehi. Kemudian ekspansinya ini ekspansinya nih. Ya. Di zamannya Yesus yang terang aja. Kemudian ya intinya itu. Oke, kita lanjutkan. Ini dia. Dilihat dari atas zaman sekarang, inilah lokasi bait Allah yang dulu itu. Ini temboknya. Ya, ada di bukit. Begitu ya. Rabu depan kita akan melanjutkan sesi 10. Kitab Mazmur masih. Temanya Sabda Bahagia. Oke, jadi sebelum tanya jawab ya, saya perlu ingatkan sekali lagi. Kalau kita belajar Alkitab, jangan berhenti di satu kitab. Harus tuntas sampai kitab Wahyu. Itulah bedanya belajar online Bible Study ini dengan pelajaran yang lain. Kalau saya akan tuntaskan, misalnya belajar sunat, jangan dipelajari lagi, sudah tidak penting. Kalau kita mau sunat boleh, tapi tidak menyebabkan kita binasa. Ya. Tapi jangan hidup menurut Taurat. Kalau itu jelas tuh. Kalau kamu dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Hari raya, apalagi berbagai persembahan, persepuluhan, buah sulung, apalagi macam-macam Taurat itu. Nah, itu sudah tidak berlaku. Jadi kalau orang ngotot masih mau hidup di bawah hukum Taurat, dia tidak menghormati Tuhan Yesus. Ya, oke, saya rasa itu cukup. Jadi ziarah kita, kalau orang Yahudi dulu ziarahnya ke Yerusalem, kalau kita boleh jalan-jalan ke Yerusalem, boleh melihat sejarah masa lalu. Tapi sebenarnya kita sedang ada dalam perjalanan terakhir, ziarah ke Yerusalem baru. Di langit baru, bumi baru. Sebab percuma ziarah ke Yerusalem yang di bumi, kalau tidak sampai Yerusalem baru. Buat apa? Ziarah rohani kita yang sesungguhnya adalah ke langit baru, bumi baru. Di mana kita mendaki iman kita, di mana kita mulai harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Sehingga berkenan masuk ke kota kudusnya Tuhan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan atau kita diskusi, boleh, silakan. Bu Mariana, silakan. Ya Pak, saya mau nanya yang Efesus 2 ayat 15 Pak. Ya. Ya, ini kan dibilang ya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Keduanya itu segala perintah dan ketentuannya ya Pak? Bukan. Keduanya itu maksudnya kalau kita baca konteks dekatnya, ayat-ayat sebelumnya, itu maksudnya gini Bu. Di zaman itu ada orang Yahudi yang merasa menjadi umat Allah. Ada bangsa lain yang dianggap goyim oleh orang Yahudi, yang dianggap kafir oleh orang Yahudi. Itu begitu. Nah, nggak bisa jadi satu di dalam Tuhan. Kenapa? Ada Taurat. Itu masalah. Makanya Taurat dibatalkan sehingga kedua ini menjadi satu di dalam Tuhan Yesus. Nggak ada lagi goyim. Ya, jadi yang ada adalah pihak ya Pak ya. Iya, yang ada adalah umat Allah. Umat Allah bukanlah orang Yahudi. Umat adalah semua orang yang melakukan kehendak Bapa. Oh ya Pak. Yang hidup oleh iman. Itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus tuh. Gitu. Ya, itu aja. Makasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Mulyono, silakan. Malam, Pak. Malam.
Pak mau tanya ya, pada waktu itu ziarah ke Yerusalem itu mesti bawa apa ya Pak ya? Oke, membawa persembahan. Salah satunya persepuluhan, Pak. Persepuluhan itu kan bentuknya bisa agraris, tanaman, gandum, jelai, dan sebagainya. Bisa juga ternak, domba, kambing, dan seterusnya. Dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan. Ya, ya. Zamannya Tuhan Yesus, ya. ada yang jualan di bait Allah. Ada yang jual kambing domba. Ya. Kalau kemahalan, kalau orang nggak mampu beli itu, belinya burung merpati. Nah, masalahnya adalah yang jualan itu curang, Pak. Ngetok harganya, dimahalin. Tuhan Yesus marah besar di situ. Gitu. Ada banyak orang yang menggunakan agama untuk keuntungannya sendiri. Ya, ya. Begitu, jadi Pak. waktu zamannya Tuhan Yesus itu kan mereka bisa beli burung itu ya Pak di pelataran itu ya. Betul. Sampai ke bait Allah. Betul. Oke. Terus kalau sekarang, Pak, kalau zaman sekarang. Zaman sekarang kan sudah tidak ada, Pak, bait Allahnya. Nah, Yerusalem baru kan sekarang, Pak. Oh iya, betul. Lah yang dibawa apa juga berarti? Yang dibawa coba dibaca kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Oh, itu ya. Oke. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Yang hidupnya bagaimana? Hidup kudus. Yang berkenan kepada Allah. Ya, ya, ya. Itu persembahannya adalah hidup kita, Pak. Aku hidup kudus, tak bercacat, tak tercela. Itu persembahan yang harum bagi Tuhan. Ngapain mempersembahkan perkutut, domba, ngapain? Nggak ada hubungannya, Pak. Apa hubungannya domba terus Tuhan senang gitu? Ngapain? Domba mendingan diguling aja, kambing guling. Oke, jadi aplikasinya ke sana ya, Pak ya? Ya, betul. Iya, ya. Makanya itu aja. Kalau kita bisa mikir ya, bahwa perjanjian lama itu bayangan, perjanjian baru itu memuncak. Benerannya bagaimana? Kita akan mengerti. Ya. Oke, itu aja Pak Wiknya. Oke, Tuhan berkati. Ya. Berikutnya Pak Rafli, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Pak, ini saya mau tanya Pak mengenai Filipi 2 ayat yang ke-7 sampai 8 Pak ya. Itu kan Yesus ketika datang ke dunia kan dia mengosongkan diri lalu mengambil rupa seorang hamba Pak ya, artinya Betul. Manusia Pak ya. Betul. Lalu dia mati. Nah, setelah dia mati itu dia bangkit kembali. Nah, bangkitnya ini ketika naik ke surga itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan Pak? Oke, baik. Demikian, Pak. Baik. Ini pertanyaan ini bagus sekali. Kalau orang tidak mengerti detailnya kristologi maka bingung sih. Ya. Sebenarnya gini Pak, apa sih yang dimaksud mengosongkan diri? Apa sih yang dimaksud dengan inkarnasi? Yesus kan sudah ada bersama Bapa di surga. Ya. Rohnya turun Pak, meninggalkan kemuliaannya yang di surga, turun, masuk ke rahim Maria, lalu Roh Kudus menaungi, menjadi janin. Itulah proses inkarnasi. Janin ini adalah janin manusia biasa. Nah, ketika tumbuh menjadi remaja dan seterusnya, itu manusia Pak semuanya, kecuali satu. Ya. Rohnya tadi datang dari surga. Nah, rohnya itu roh Yesus, roh anak tunggal Bapa. Itu bedanya dengan manusia di situ. Ya. Jadi kalau itu kita mengerti, maka yang naik ke surga yang mana? Ya. Roh Yesus kan naik lagi, Pak. Tapi tubuhnya, tubuh kemuliaan. Bukan tubuh yang biasa, tubuh kemuliaan. Dan itu sama persis dengan kita nanti. Alkitab mencatat bahwa kita nanti akan dibangkitkan oleh roh yang sama yang dulu membangkitkan Yesus. Yang sekarang tinggal dalam diri kita. Apa itu? Roh Kudus. Bagaimana bangkitnya? Sama dengan Yesus. Kita akan punya tubuh diangkat ke surga. Tubuh apa itu? Bukan yang begini. Tubuh yang tidak bisa binasa, tubuh kemuliaan. Sama persis, Pak. Jadi pertanyaannya nggak boleh begitu. Yang naik itu manusianya atau Allahnya? Nggak gitu. Yang naik itu roh Yesus dengan tubuh kemuliaan kembali, balik. Gitu. Ya, jadi kalau mengenai tubuh kemuliaan saya mengerti, Pak. Tapi kadang-kadang kan ada orang bertanya, Pak. Kita kadang-kadang diskusi, Pak ya. Ya. Sebenarnya Yesus ketika naik ke surga itu, dia kan menggunakan tubuh kemuliaan. Oke, setuju.
Tetapi apakah dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Karena kan sebagai manusia dia sudah mati di kayu salib. Oke, Kalau saya sih menganutnya, ya dia naik sebagai Tuhan, Pak. Nah, ternyata pandangan saya ini keliru, Pak. Gimana itu, Pak? Oke, gini. Banyak orang itu permainan kata, Pak. Yang mati di kayu salib manusianya atau Allahnya gitu. Itu permainan kata itu, Pak. Ya. Permainan kata. Yang mati siapa? Yesus. Mati itu apa sih? Mati itu fisiknya mati. Rohnya turun ke Hades. Itu yang benar begitu, bukan pertanyaannya aneh. Yang mati Tuhannya atau manusianya? Itu pertanyaan aneh, udah nggak usah dijawab. Mati itu apa? Mati itu tubuhnya mati, rohnya turun ke kerajaan maut, membebaskan tawanan di sana, gitu loh. Prosesnya begitu. Jadi nggak ada gunanya ngomong yang mati manusia atau Tuhan. Nggak ada gunanya. Yang prosesnya ngerti nggak? Ngerti, ya udah begitu. Sama dengan yang naik Yesus, manusia atau Allahnya. Nah, itu pertanyaan aneh juga itu. Kalau orang mengerti ya, rohnya diberi tubuh kemuliaan naik kembali ke hadiratnya semula. Kan begitu. Makanya kalau orang bikin definisi, Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Itu aneh pernyataan itu. Makanya orang nggak mengerti kan dari dulu. Apa ya memang kalimat itu nggak ada artinya. Begini, jadi Yesus adalah 100% manusia, tetapi rohnya roh yang turun dari surga, roh Yesus. Udah gitu aja, nggak usah pakai 100% atau berapa persen, nggak bisa persentase. Kalimat itu nggak bisa, gitu loh. Permainan kalimat itu nggak pakai. Yesus apa? Manusia tapi rohnya roh dari surga. Waktu ia hidup disamakan dengan manusia biasa, sehingga ia bisa menjadi pokok keselamatan atau contoh bagi kita semua. Dialah imam besar kita, Tuhan kita, juru selamat kita. Diutus oleh Bapa di surga. Selesai, gampang dimengertinya. Gitu, Pak. Saya udah tahu tuh, kalau kalimat-kalimat begitu tuh nanti debat atau sakitnya bingung sendiri dua-duanya. Karena bulat. Ya. Nggak ada ujungnya. Ini, Pak, kadang-kadang kan tanya begini, masalahnya begini, kalau dibangkitkan kan otomatis kembali kepada manusianya, Pak, seperti Lazarus ataupun siapa itu ada 7 orang mati dibangkitkan kan, Pak, ya, otomatis kan manusianya, Pak. Betul. Nah, Yesus ini ketika dibangkitkan, tapi rohnya tetap roh Yesus, Pak. Nah, begini, maksudnya mereka ini pandangan ini, Pak, ketika Yesus dibangkitkan hidup kembali kan, otomatis dia tetap manusia dong, tetapi ya tadi Bapak bilang kan rohnya memang roh Yesus, betul. Nah, pengertiannya ini bagaimana ya? Ada yang miss, Pak. Ada yang miss. Ketika dibangkitkan, rohnya hidup lagi kan, tubuhnya hidup lagi kan? Ya. Tapi tubuhnya diganti tubuh kemuliaan. Nah, bagaimana dengan 7 orang yang waktu mati itu dibangkitkan kembali, Pak? Kan bukan tubuh kemuliaan, Pak. Yang mana? Yang Lazarus, anak itu bukan tubuh kemuliaan, Pak. Itu bukan tubuh kemuliaan. Tetapi dibangkitkan kembali kan? Ya, tapi mati lagi. Tapi mati lagi. Ya, betul. Berarti beda. Kebangkitan yang ini beda. Nanti kita dibangkitkan dan tidak mati lagi. Ya. Sama seperti Tuhan Yesus. Nah, kalau yang kebangkitan sebelumnya itu bangkit biasa terus mati lagi. Makanya Tuhan Yesus dikatakan kebangkitan yang pertama kan, yang sulung. Banyak orang mendebat, enggak, dulu Lazarus sudah bangkit. Ya, itu mati lagi. Ini yang bangkit yang mati lagi, betul. Gitu. Ya. Gitu. Oke. Oke. Thank you, Pak. Ya, Tuhan berkati, Pak. Berikutnya Pak Payaman, silakan, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Tadi juga Bapak katakan sebetulnya kita ini umat percaya ini ziarah sebetulnya ziarah rohani ke LB3. Betul. Jadi sangat idealis lah, Pak, kan gitu kan? Ya. Kemudian apakah sama pemahaman ziarah yang di Israel ini dengan yang ada di Indonesia umumnya, maupun Kristiani maupun non Kristiani, sehingga aplikasi ziarah di kita ini sangat berbeda sekali. Saya kira, Pak, ada yang ke kuburan secara individu, bahkan secara institusi, beberapa gereja bikin ibadah, dibilang juga ziarah. Nah, makasih, Pak. Bagaimana kira-kira? Kita kembali ke Alkitab, Pak. Ziarah yang mula-mula itu adalah pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk merayakan 3 perayaan hari raya tadi. Nah, definisinya itu. Nah, kalau
Lalu ada orang yang buat kuburan ziarah, yaitu urusan mereka lah, Pak. Nggak ada definisinya sama sekali di Alkitab. Gitu. Nah, jadi ziarah yang dimaksud di Alkitab di zaman Perjanjian Lama merayakan 3 hari raya besar itu ke Yerusalem. Itu aja, Pak. Jadi kalau gitu, dengan tanda kutip, bisa kita nggak jadi distorsi ziarah yang kita aplikasikan selama ini, Pak ya. Makasih. Ya, betul. Betul. Ziarah kok ke kuburan, nah itu beda. Itu cerita beda, Pak. Kalau Alkitab nggak ada ziarah ke kuburan. Makasih. Oke, Tuhan berkati, Pak. Oke, silakan Ibu Bu Mariana tadi sudah ya. Hari ya, betul ya. Yuk, silakan. Selamat malam, Pak Wisnu. Selamat malam. Ya, saya mau tanya gini, Pak. Ada kasus, Pak. Saya ada kenalan yang sering diajak ke gereja. Ya. Kemudian lama-lama dia sering mendengarkan firman dan akhirnya dibaptis. Ya. Tapi selang berapa lama dari situ, tiap sore dia kesurupan, Pak. Oke, terus? Nah, yang saya mau tanyakan, lazim nggak, Pak, kalau mendoakan tuh ada doa kayak pemutusan kutub, dosa keturunan, kayak Oke, gitu, mengerti. Pak. Mengerti. Ya. Di Alkitab tidak ada khusus ayat pemutusan kutub, nggak ada. Tapi kita harus ingat, kita punya Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus itu kuasanya tak terbatas, Pak. Unlimited powernya. Karena dia Roh Allah yang Maha Tinggi. Kenapa Roh Kudus kadang-kadang seolah-olah tidak ada kuasanya? Manusianya tidak hidup kudus. Nah, orang yang bertobat ini masa lalunya mungkin ada ikatan okultisme. Sehingga ikatan itu belum lepas. Bisa juga dia belum bertobat sungguh, bertobat kan di mulut doang. Ya kan, pergi ke gereja kan belum tentu bertobat orang. Harus melalui proses. Saya sempat tanya waktu itu, dia bilang katanya dia sendiri nggak terlibat, tapi bapaknya itu dukun katanya, Pak. Nah, itu dia, maksud saya itu. Kalau orang tuanya atau keturunan-keturunan sebelumnya itu terlibat okultisme, seringkali keturunannya itu dapat dampaknya, Pak. Dampaknya. Kadang-kadang gini, keturunannya bisa lihat dunia roh, dia lihat roh jahat gitu. Padahal dia nggak belajar gitu. Itu dampaknya itu. Nah, tapi kalau keturunannya ini bertobat sungguh-sungguh, itu nggak masalah yang lain. Ikatan-ikatan itu nggak masalah, lepas sendiri. Jadi nggak perlu diadakan macam dia mendoa harus mengucap bahwa saya penolak keturunan. Bukan soal kalimatnya. Ini bukan soal kalimat. Percuma ngomong menolak tapi sebenarnya hidup dalam dosa ya kan percuma. Ini soal tindakan. Nah, harus didoakan oleh seorang hamba Tuhan yang benar ya. Usir itu roh jahat itu. Diusir itu, dilepaskan. Habis itu tapi yang bersangkutan harus bertobat sungguh-sungguh, kalau enggak ya percuma juga. Intinya yang pertama harus ditolong memang. Harus kita doakan dia. Tapi yang lebih penting lagi dia setelah itu harus bertobat. Kalau enggak nanti roh jahatnya bawa teman-temannya lebih banyak nanti. Gitu. Ya. Ya. Ya, oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya ada tulisannya Rintati ya. Ibu Rintati, silakan. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam. Iya, saya mau nanya mengenai Roh Kudus yang Roh Allah diam di dalam kita gitu ya Pak ya. Tapi saya jadi bertanya begini, setiap kita kan diberikan roh sama Tuhan, apakah itu beda Pak, roh kita dengan Roh Kudus yang diam di dalam kita begitu? Oke, mengerti. Setiap manusia punya roh, Bu. Roh manusia, roh kita. Itulah sebabnya kita hidup. Yeah. Kalau nggak ada rohnya ya mati. Nah, tapi begitu kita menerima Tuhan sebagai juru selamat dan kita bertobat sungguh-sungguh, maka roh Allah, Roh Kudus diberikan mendampingi kita. Mendampingi. Jadi kita punya pendamping, penolong yang lain. Pendamping.
Itu Roh Kudus namanya. Oh, jadi roh kita dengan roh Allah itu beda ya Pak ya? Beda. Iya, iya. Jadi kita ditemani, Bu. Dalam Iya, bayangannya gampangnya gini, ada roh Allah yang menemani kita. iya, iya. Kita sendiri punya roh manusia. Betul ya, Gitu, mengerti Bu. Pak. Iya. Terus satu lagi Pak, tanya mengenai dari sekian penjelasan Pak Pendeta kan bahwa ketika manusia itu mati, meninggal, Ya. rohnya kembali kepada Tuhan sang pemilik ya. Lalu tubuh mati menjadi debu, menjadi tanah ya. Hancur, ya. Jiwa masih ada ya Pak ya. Oke, begini. Sebenarnya manusia itu nggak bisa dibagi. Tubuhnya ini, rohnya ini, jiwanya itu nggak bisa begitu. Dalam pembagian besar begini, ada bagian lahiriah kita, yang fisik yang bisa disentuh. Ada bagian batiniah. Nah, yang batiniah itu, yang tidak bisa disentuh itu, ada jiwa dan roh di situ. Jadi kalau manusia mati hari ini, tubuhnya hancur, masuk ke tanah, dimakan cacing dan sebagainya. Tapi jiwa dan rohnya, bagian yang tak tersentuh ini masih hidup. Nah, untuk orang fasik, dia dibuang ke alam maut, di Hades namanya. Untuk orang benar, dia dibawa ke Firdaus bersama Tuhan. Jadi bersama roh itu ya Pak? Ya dong, ya. Roh itu punya kesadaran loh, Bu. Iya, tapi ada yang mengkhotbahkan, saya dengar bahwa tubuh dan jiwa sudah mati, jadi yang kembali ke Tuhan itu hanya jadi pertanyaan gitu, Pak. Siapa yang bilang roh kembali ke Tuhan? Roh orang fasik nggak kembali ke Tuhan, Bu. Binasa dia. Hanya roh orang benar yang kembali ke Tuhan. Ya, mungkin itu khotbahnya salah itu, Bu. Itu khotbahnya salah. Saya tahu maksudnya. Dia baca kitab pengkhotbah bahwa roh kembali kepada yang empunya. Salah itu. Kitab pengkhotbahnya benar, dia yang nggak ngerti. Baca satu ayat lalu bikin kesimpulan. Ayat itu banyak. Harus dilengkap ayatnya baru disimpulkan. Yang kembali kepada Allah itu adalah orang benar. Kalau orang yang fasik, jahat, rohnya diberi tubuh lagi, ditinggal di bumi yang jadi lautan api. Itulah neraka. Salah itu, Bu. Jangan didengarin lagi tuh orang itu. Iya, iya. Makanya karena bingung. saya sudah dengar penjelasan dari Pak Pendeta Ya. Udnyo, saya pikir ini penjelasannya kok jadi jiwa dan tubuhnya habis. Jadi yang rohnya yang kembali ke Tuhan gitu. Ya. Jadi itu nggak perlu didengar lagi, Bu. Nanti Ibu bingung lain kali. Iya. Lalu satu lagi Pak, tadi untuk sudah pertanyaan Bapak itu tadi ya mengenai kalau di sini kan kita biasa mengikuti tradisi nenek moyang kali ya, ziarah ke kuburan gitu ya, Pak. Jadi untuk kita sebagai anak Tuhan yang sudah mengerti firman Tuhan, berarti itu nggak perlu kita ikuti lagi kali Pak ya kalau ziarah ke kuburan itu gitu. Ziarah itu artinya apa sih? Kenapa orang nyebut itu ziarah ya? Kalau di sini kan begitu, Pak. Begini, Bu. Kalau kita ke kuburan untuk bersih-bersih dan bayar sewa harus. Masa nggak bayar sewa? Bersih-bersih ya bagus. Tapi jangan berdoa pada yang mati. Gitu loh. Jangan sampai orang tersandung juga. Orang Kristen tuh kurang ajar sama orang tuanya. Kuburannya nggak karu-karuan, nggak dibenerin, nggak dibersihin. Apalagi nggak bayar sewa. Waduh. Jadi sandungan. Nggak apa-apa. Mau di kuburan, mau di mana. Jangan berdoa pada yang mati. Tidak berdoa sih Pak, cuman karena udah tradisi gitu selalu pergi seperti yang baru lalu kan Paskah gitu Pak ya, selalu pergi ke kuburan gitu. Ya pergi ngapain Bu? Hanya jalan-jalan sih. Ya jalan-jalan ya nggak apa-apa. Nggak berdoa nggak apa gitu. Ya nggak apa-apa kalau cuma jalan-jalan. Saya pikir jalan-jalan ke mall, ini ke kuburan ini. Karena ngikutin yang. Ya tradisi. Kayak itu nggak masalah Bu. Yang nggak penting masalah ya. Yang penting hati kita ya tetap hanya ke Tuhan ya Pak ya. Betul. Itu kan cuma nengok, bersih-bersih rumputnya kalau perlu dibersihin gitu aja sih. Nggak masalah itu. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya siapa ya? Pak Herman Jayden. Silakan Pak. Shalom Pak. Shalom.
Pak, saya kan udah baca Alkitab ini yang kedua kali ulang-ulang Pak. Ini saya kan lagi baca Ya. Keluaran 4 ayat yang 10. Lalu kata Yesus kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab Bukan aku kata Yesus, Pak. Kata Musa. Oh ya, kata Musa ya, maaf. Tetapi di sini ayat 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia, siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta, bukankah aku, yakni Tuhan. Maksudnya saya kan Tuhan itu penuh kasih, Pak. Jadi itu Tuhan kok bikin penyakit ya, Pak? Maksudnya Bukan begitu. Makanya kalau baca Alkitab harus mengerti. Ada Alkitab yang kiasan, ada Alkitab yang ayatnya menyatakan literal harafiah. Nah, ini termasuk kiasan. Siapa yang bisa bikin semuanya itu? Kan Tuhan. Tapi Tuhan nggak pernah bikin orang buta, sengaja buta, nggak mungkin kalau itu. Ini cuma memberitahukan bahwa kekuasaannya itu Tuhan gitu loh. Kenapa itu? Gitu. Ada banyak ayat Alkitab yang harus mengerti ini gaya bahasa atau apa gitu. Ya, Pak. Ya. Makanya ikut online Bible Study ini sangat penting karena itu supaya nggak salah baca. Iya, Pak. Ya, itu saja. Sama ini, Pak, ada satu lagi, Pak. Oke. Ini, Mbak, ini saya kan bicara lagi yang anak saya, Pak, yang Jaden yang kemarin dipanggil Tuhan yang 7 tahun. Ya. Jadi pas waktu di mobil kan saya bilang sama istri saya kan saya lagi nyetir sambil bicara ngobrol. Saya bilang saya kadang masih suka mimpi dia, tapi mimpi kayak biasa dia masih di dunia, Pak, yang masih dia anak kecil. Jadi singkat cerita istri saya bilang gini, katanya kalau anak kecil yang udah mati dalam Tuhan akan jadi orang dewasa, kan dia ngomong begitu kan. Agak lama kemudian 3 hari atau 2 hari kemudian dia mimpi kayak ketemu Tuhan putih semua, bajunya putih, rambutnya pirang gitu, dan di sebelahnya dia tuh ada Tuhan ngomong gini sama istri saya, inilah anak kamu. Tapi istri saya bilang bukan. Istri saya kan mikirnya kan anak saya terakhirnya masih kecil. Ya pas di mimpi itu dia udah lihat gede, tapi mukanya hampir sama, tapi badannya udah gede gitu loh, Pak. Apakah itu benar, Pak? Oke. Mungkin istri Bapak itu lagi kangen sama anak. Mimpinya bisa macam-macam. Anak kecil ketika meninggal sampai di sana tetap anak kecil. Bayangkan kalau yang meninggal itu bayi gitu ya. Terus tiba-tiba sampai sana udah gede gitu, terus dia bingung dong. Nggak ada pikirannya, nggak ada. Nggak, tetap mengalami perubahan pertumbuhan yang wajar. Cuman tidak bisa tua dan tidak bisa mati. Itu bedanya. Kayaknya saya sesuai yang di Alkitab kan Tuhan Yesus bilang yang meninggal dalam Tuhan akan sama seperti Tuhan Yesus yang pas pertama Tuhan Yesus dibaptis dewasa 30 tahun gitu loh, Pak. Pokoknya tidak ada kematian, jadi muda dan sehat terus, nggak bisa mati. Itu aja sih, sederhananya begitu. Nggak masalah, yang penting nanti ketemu lagi. Amin. Ya, jadi kita bahkan mikirnya gini. Oh, si Jaden sudah bersama Tuhan, artinya enak di sana. Seolah-olah gitu loh, Jaden kita sekolahkan ke suatu tempat di kota lain, tapi terjamin. Ya udah, nggak khawatir kita. Itu. Nanti kita ketemu. Gitu. Ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Berkati. Amin. Berikutnya, Pak Erwin, silakan Pak. Terima kasih Pak, Shalom. Shalom. Ya Pak. Ya, tadi saya juga mendengar bahwa ketika Tuhan Yesus mati, tubuh jasmaninya mati, tapi rohnya turun ke Hades. Ya. Jadi Pak, yang pertama yang saya tanya, Hades itu Pak, kan Bapak sebutkan tadi dunia orang mati. Ya. Maksudnya Pak, gambarannya dunia orang mati itu seperti apa, Pak? Oke. Tempatnya, Begini. Pak, maksudnya. Ya. Pak. Begini, di Perjanjian Lama disebut Sheol. Di Perjanjian Baru disebut Hades. Ya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dunia orang mati atau alam maut atau apapun terjemahannya. Ya. Tapi maksudnya adalah ketika seseorang mati, sekarang misalnya, rohnya akan masuk ke
Hades kalau dia orang fasik. Kalau orang benar ke Firdaus. Kalau orang ditolak Tuhan dia ke Hades. Rohnya. Nah, masuk ke sana. Ketika itu Tuhan Yesus mati di kayu salib, rohnya ke Hades. Ngapain? Bukan karena dia bersalah. Ia mengabarkan kabar baik di dunia orang mati bahwa aku telah menang. Kenapa? Karena sebelum Yesus mati di kayu salib, semua orang rohnya ke sana, termasuk Abraham dan orang benar semua ada di sana. Nah, makanya dikatakan di Alkitab, ia membebaskan para tawanan, dibawa naik ke atas. Jadi semua dibawa ke Firdaus. Iya, Pak. Gitu. Nah, sejak itu kalau orang benar mati langsung ke Firdaus, nggak mampir dulu ke Hades. Gitu. Oh, itu yang terjadi di zaman Perjanjian Lama ya Pak, sebelum ada Tuhan Yesus ya? Betul. Setelah ada Tuhan Yesus, tetap ada Hades untuk orang fasik aja. Oh gitu. Ya. Nah, tapi gambarannya Pak, itu letaknya di mana Pak ya? Itu, itu kan rohnya Pak yang ke sana. Iya. Kalau kita bicara roh kan nggak bisa di mana. Kalau di mana itu fisik. Nah, nggak bisa letaknya di mana. Itu dimensi yang lain, dunia roh. Iya. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, barulah ada kebangkitan. Nah, kebangkitan balik lagi ke fisik, dikasih tubuh yang baru. Orang benar dapat tubuh kemuliaan, orang fasik dikasih bangkitkan, tapi untuk dibuang ke api kekal. Tapi Hades itu bukan diterjemahkan juga seperti neraka kecil ya Pak ya? Tidak, itu salah terjemahan. Kalau Bapak baca King James Version, diterjemahkan menjadi hell, artinya neraka. Itu salah besar itu. Kenapa? Coba aja baca revisinya, New King James Version. Langsung dirubah sama dia jadi Hades lagi. Nggak diterjemahkan, karena salah. Nggak mungkin itu neraka. Neraka itu nanti waktu Tuhan Yesus datang, semua orang baru dibuang ke neraka. Beda. Jadi ketika Pak nanti ada harinya, jadi yang roh yang ada di Hades tadi kan dibangkitkan lagi tubuh. Kasih tubuh, ya. Tubuh jasmani Pak ya. Jasmani. Nah, tapi saya mendengar juga kemarin khotbah Bapak di LB3 Pak yang ada 2 seri. Ya. Dunia ini kan akan menjadi neraka Pak nanti. Betul. Menjadi lautan api. Jadi ketika tubuh tadi dibangkitkan lagi dari tanah Pak gitulah ya. Ya. Dia tinggal di bumi ini Pak gitu. Ya. Untuk yang orang fasik tadi. Ya. Ditinggal di bumi. Oh gitu ya. Lalu langit dan bumi hancur oleh nyala api kan. Iya Pak. Oke Pak, makasih. Terus yang kedua Pak. Ya. Tadi tentang ziarah tadi, ziarah ke LB3. Ya. Nah, yang saya tangkap kan kalau orang Israel, ziarah itu ke kota suci Yerusalem. Ya. Pengertiannya berarti kita sebagai orang Kristen yang mengikuti adat istiadat orang Yahudi, kita mengunjungi tempat-tempat yang suci gitu Pak. Ya. Artinya tempat-tempat untuk melihat situs-situs sejarah yang dulu. Oh gitu ya. Yang terus kalau maksudnya tadi Pak, ziarah ke LB3 itu gimana Pak maksudnya? Maksudnya kita itu hidup itu sebenarnya sedang melakukan perjalanan naik ke LB3, ke Yerusalem baru. Iya Pak. Oleh sebab itu kita harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Mempersembahkan apa ke Yerusalem? Kalau dulu kan mempersembahkan persepuluhan, kambing, domba, dan seterusnya kan. Kalau kita mempersembahkan apa ke Yerusalem baru? Mempersembahkan hidup kita. Ya. Itulah persembahan ibadah yang sejati. Yang Roma 12 ayat 1-2 ya, Pak ya? 1 dan 2. Iya Pak. Jadi ketika nanti kita di LB3, itu kan sudah secara fisik Pak ya? Betul. Kira-kira Pak, ini saya dalam bayangan ini... Ya nggak apa-apa, silakan. Apakah LB3 ini sama seperti kira-kira bumi ini tapi tempatnya di lain gitu? Oke, pertanyaan ini bagus. Sebenarnya Tuhan menciptakan langit dan bumi yang sekarang ini itu untuk binasa apa enggak? Enggak, pertama kali. Manusianya aja nggak bisa mati. Adam pertama kali sebelum jatuh dalam dosa ya.
Iya. Jadi kenapa dipakai istilah bumi, bukan planet lain atau dunia lain? Ya karena bentuknya tetap bumi. Bulat tetap. Seperti bumi mula-mula sebelum jatuh dalam dosa. Iya, Pak. Itu. Jadi fisik. Jadi nanti Pak, karena saya pernah juga mendengar bahwa di LB3 itu tidak ada malam katanya Pak. Nah, jadi dia terang Itu terus. ungkapan Pak. Itu ungkapan. Itu cuma ungkapan bahwa tidak ada gelap di sana. Jadi soal malam dan siang udah nggak penting lagi Pak. Gitu. Itu ungkapan. Mau ada mau nggak penting. Tapi kegelapan nggak ada. Kegelapan itu maksudnya kejahatan. Oh, jadi kira-kira LB3 itu sama seperti yang ada di bumi sekarang, namun Ya, kejahatan sudah tidak sama ada dengan lagi. yang sekarang. Sekarang sudah jatuh dalam dosa soalnya. Iya, artinya Sama dengan sebelumnya. Nggak tahu seperti apa. iya, artinya kehidupan yang baru, tetapi Ya. mirip yang seperti kehidupan di bumi, cuman tidak ada kejahatan Pak, gitu ya. Betul. Tidak ada kematian juga. Tidak ada kematian. Ya. Nah, jadi kadang saya pun berpikir Pak, saya pernah ditanya sama sama seseorang, apakah di tempat lain kamu berpikir tidak ada kehidupan yang lain? Saya bilang kayaknya kehidupan ada di bumi ini aja. Nah, jadi beliau mengatakan kalau begitu ya Tuhan itu kan kecil. Tapi saya membayangkan bahwa di tempat lain itu bahwa ada kehidupan yang lain yang secara fisika jarak antara bumi ke bintangnya yaitu matahari itu ataupun ke satelitnya itu sama jaraknya dengan yang ada sekarang gini gitu Pak. Siapa yang berpikir Mungkin, gitu Pak? ya ada seseorang Pak. Oke, mengerti. Bagaimana kalau ada orang lain yang berpikir gini, ada planet Krypton, ada Superman, ada apa? Ya terserahlah mau mikir apa, tapi nggak ada dasarnya sama sekali itu Pak. Iya. Itu nggak ada dasarnya itu. Itu membayangkan aja, terserah situ kalau membayangkan. Kalau kita nggak mau hidup dalam bayangan, dasarnya ada nggak? Nggak ada di planet lain, cuman bumi. Kenapa memang kalau manusianya di bumi? Kalau kehidupan, masalahnya apa? Nggak ada. Ada orang yang pakai logika gini, Pak, tanyanya. Masa jagat raya yang begitu luas, manusianya cuma ada di bumi, gitu. Gitu Pak, kira-kira Pak. Ya, Untuk benar. apa Tuhan ciptakan sebegitu luas, gitu kan? Kira-kira gitu Pak, maksudnya. Jawabannya begini, Pak. Untuk apa Tuhan ciptakan begitu luas? Emangnya untuk kau? Bukan untuk kemuliaannya. Bukan untuk kita. Untuk kemuliaannya. Biar manusia tahu, Tuhan itu tak terbatas, jangan sombong. Manusia itu hanya debu di dalam debu. Gitu loh maksudnya. Boros amat Tuhan ciptain banyak cuma dipakai bumi, seolah-olah gitu. Iya Pak, betul Pak, seperti itu Pak. Oh, iya Pak. Enggak begitu. Langit dan bumi itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Pemazmur menulis loh Pak, kalau aku melihat langit, itulah cakrawala menceritakan kemuliaan Tuhan. Gitu. Ya. Oke Pak. Oke. Demikian Pak, terima kasih penjelasannya. Salam Pak. Shalom. Terima Dua lagi mungkin ya. Kalau enggak selesai-selesai. Oke, Pak Iman Santoso ya. Silakan. Bisa dibuka. Ya, Pak. Mau tanya. Malam, Pak. Mau tanya. Itu tadi kalau kita di Taman Firdaus itu, apakah Taman Firdaus itu sama dengan Taman Eden yang dulu? Karena saya baca di Kejadian dan Tuhan Yesus waktu itu bisa berjalan-jalan dengan manusia di Taman Eden. Yang pertama itu. Sebentar. Yang dimaksud Firdaus ini Firdaus yang mana nih? Nanti kalau kita mati maksudnya. Iya, yang kita orang mati. Oke. Kalau kita mati, roh kita yang ke Firdaus, Pak. Jadi tidak sama dengan Eden. Kalau Eden kan bukan roh, dunia fisik. Ini roh. Oke, Pak. Terus saya mau tanya lagi, Kak. Tuhan Yesus pas meninggal itu kan dia tubuhnya waktu itu dibangkitkan. Bertemu dengan murid-muridnya lagi, itu tubuh manusianya. Terus dia naik ke surga, tetap tubuh manusianya apa tubuh kemuliaannya? Pasti tubuh kemuliaan, Pak. Kalau tubuh manusia biasa, naik ke angkasa, jadi es mambo, Pak.
Sama dengan kita nanti dibangkitkan, dibawa ke langit baru bumi baru. Nggak usah sampai langit baru bumi baru, keluar dari atmosfer udah mati kita. Pasti tubuh kemuliaan. Jadi waktu dia dibangkitkan terus ketemu muridnya itu masih tubuh Itu mungkin manusia. masih tubuh biasa, tapi berapa lama kemudian diangkat tubuh kemuliaan, pasti itu. Tapi kenapa murid-muridnya tidak bisa mengenal dia ya waktu itu? Nah, itu karena muridnya tidak berpikiran bahwa Yesus bangkit. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus masih pakai kerudung-kerudung kan? Gitu. Ya. Jadi Firdaus yang ada ini, Firdaus ini masih ada ya? Jadi orang-orang mati yang di dalam Tuhan masih di Taman Firdaus ya? Apakah masih. mereka sudah ketemu Tuhan Yesus di Firdaus? Apa bukan nanti Taman Firdaus. Bukan Taman Firdaus. Itu dunia roh yang disebut Firdaus itu maksudnya dunia roh yang nyaman. Iya, itu mereka sudah ketemu Tuhan Yesus apa belum? Apa nanti pas nanti diangkat ke surga baru bertemu dengan Tuhan Yesus? Itu tidak dijelaskan, tetapi ada kalimat, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus, kata Tuhan Yesus kepada penjahat di sampingnya. Jadi bisa saja ketemu, bisa saja tidak, nanti ketemunya. Nggak penting, Pak. Ketika ada di Firdaus itu udah nyaman, gitu aja. Oke, iya, terima kasih, Pak. Oke, berikutnya Pak Nanang. Pak Nanang. Ya, malam. Silakan Pak. Ya, sebetulnya tadi hampir sama dengan Ibu yang pertanyakan. Ini saya juga pernah WA ke pabriknya mungkin 2 bulan yang lalu, cuma mungkin Bapak sibuk. Karena kebetulan ini bahas Roh Kudus, ada yang mau saya tanyakan sedikit, Pak. Ya, silakan. Yohanes 15 ayat 26 kan dikatakan roh yang keluar dari Bapa ya Pak ya, Roh Kudus itu kan. Ya. Pertanyaan saya, ketika manusia diciptakan kan manusia juga dihembuskan nafas yang daripada Allah sendiri Pak ya. Kan Roh Kudus itu kadang-kadang di kitab yang lain saya lupa lah, itu dianggap seperti nafas Allah juga begitu kan. Nah itu persamaan dan perbedaannya apa ya Pak? Kalau tadi kan saya dengar pertanyaan Ibu yang di depan, tadi Pak Wikno udah jelaskan bahwa ketika manusia dihembuskan nafas pertama itu jiwa, bukan Roh Kudus. Padahal kan sama-sama keluar dari Bapa, maksud saya itu Pak. Itu yang saya pertanyakan Pak. Kalau manusia dihembus roh Allah, itu maksudnya manusia diciptakan, dikasih roh yang dari Allah. Tapi kalau Tuhan Yesus diutus oleh Allah Bapa, keluar dari Bapa itu diutus maksudnya. Karena memang bersama Bapa kan. Sejak kekekalan. Itu aja bedanya. Iya, bukan maksud saya Roh Kudusnya. Roh Kudus kan di Yohanes 15:26 kan Roh Kudus kan roh yang diutus yang keluar dari Bapa juga kan maksudnya. Saya sumbernya sama dong Bapak dong Pak. Ketika manusia diciptakan juga kan yang mengembusi nafas itu tentunya Bapak sendiri gitu maksudnya. Betul. Jadi bedanya gini. Waktu menciptakan Adam, dihembus roh itu maksudnya dikasih roh. Nih loh, duel gitu nih seolah-olah begitu. Ini jadi rohnya manusia nih, bahannya dari roh Allah gitu. Tapi kalau Roh Kudus bukan begitu, mengalir dari Bapa terus menerus memenuhi jagat raya. Kalau ini seolah-olah potesan kecil gitu loh Pak, sebagian kecil dikasih manusia, ini jadi roh manusia gitu. Oke, clear Pak, jelas Clear, ya. Karena roh tidak pernah bisa diciptakan Pak, nggak ada cerita roh diciptakan. Roh itu pasti dari Bapa dikasih gitu. Betul. Nah, malaikat juga gitu, semuanya gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Terakhir, ini Pak Holi ya, Holi atau tulisannya sih Holi PTR nih. Holi Petrus. Oh, Holi Petrus. Oke Pak, jangan singkat Pak, bingung kita. Ya. Oke, silakan. Ya, malam Pak Wikno. Malam. Saya tadi udah dengar tentang roh biasa dan Roh Kudus. Ya. Waktu murid-murid Yesus kan ikut 3,5 tahun. Itu saya lihat juga belum paham siapa Yesus. Setelah pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, nah itu baru mereka punya karunia yang luar biasa. Dan di sana jadi militan mereka. Jadi murid-murid yang militan. Pertanyaan saya, Roh Kudus ini menetap atau bisa pindah, bisa tinggalin kita atau selamanya? Kalau menetap, orang-orang itu masih banyak
salah, masih banyak keliru, masih banyak. Padahal dia sendiri yang menuntun kita ke arah yang benar. Oke, mengerti. Mengerti Itu, Pak. pertanyaannya. Ya. Yang pertama, Roh Kudus itu menetap. Kenapa kalau menetap kita juga sering melenceng juga gitu. Oke, mengerti. Roh Kudus itu menetap pada orang percaya, Pak. Kecuali. Halo. Halo, Pak. Halo ya. Jelas nggak ya? Halo. Kok mati ya? Halo. Halo ya, Pak. Sepertinya internetnya Pak Wignyo. Oh. Waduh. Iya. Halo. Suara saya jelas nggak? Halo. Halo, suara saya jelas nggak? Waduh, nggak nyambung ya. Enggak, Pak. Kayaknya internetnya Pak Wignyo deh. Tes. Iya, kayaknya ininya Pak Wisnyo kayaknya lagi hang ya. Halo, tes. Iya, ya, Pak, baru Pak. Baru. Baru nyambung, Pak. Tadi mau bilang sebenarnya. Ya. Babanya udah pucat, Pak. Ya, tadi gini, Pak. Saya sudah ngerti, Pak, pertanyaannya. Saya sudah mengerti. Ya. Saya jawab aja ya. Jadi begini, Roh Kudus itu dimeteraikan dalam hidup kita, artinya menetap. Itu yang pertama jawabannya. Sampai kapan? Kalau orang menolak terus-menerus, akhirnya mengeraskan hati dan nggak mau berubah lagi, sampai mati, ditinggal sama Roh Kudus. Nah, tapi mengapa Roh Kudus menetap, manusianya masih bisa berbuat dosa? Karena Roh Kudus memimpin itu bukan seperti kita robot lalu ditarik begitu, Pak. Enggak. Kita yang harus memberi diri. Belajar, melakukan kebenaran. Begitu, Pak. Jadi, sambil belajar bersama Roh Kudus. Salah, bertobat lagi, jangan diulang lagi, gitu. Ya, artinya dia yang membimbing kita sampai selesai. Ya, betul. Kan kita nggak tiba-tiba dimasukin Roh Kudus lalu udah sempurna, yang nggak begitu caranya. Harus belajar. Iya, Pak. Ya, makasih, Pak. Oke, Tuhan Kati, Pak. Oke, malam ini banyak sekali pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Baik, kita semua belajar. Baik, sebelum kita sudahi, kita tundukkan kepala, yuk kita berdoa lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Kami sungguh mengucap syukur kalau kami boleh belajar lewat channel ini, Tuhan, online Bible Study. Biarlah mohon Tuhan berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Juga Tuhan berkati kami semua yang mau belajar hidup benar. Berikan kami kesehatan, umur panjang, hikmat marifat. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.